Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, tidak bosan dan tidak henti-hentinya untuk terus mengagungkan Allah, menyanjung Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat, kasih sayang, kemudahan yang Allah terus dan terus berikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengawali membaca hadis-hadis yang ada pada Kitabul Jami', salah satu bab yang ada di Kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang berbicara tentang adab, hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak. Kita harapkan nanti setiap satu kali pertemuan bisa membaca satu hadis untuk kita pelajari, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, dan tentunya tujuan yang terakhir nanti untuk bisa kita amalkan. Karena tentunya kita semua datang ke majelis ilmu, tujuan terbesar adalah mengenal hukum-hukum Islam, lalu nanti berusaha untuk mengamalkan hukum-hukum tersebut. Pada kesempatan pagi hari ini kita membaca satu hadis yang agung yang mengajarkan kepada kita tentang hak-hak seorang muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Maka tentunya karena kita berbicara adalah hak seorang muslim, ya nanti pembahasannya khusus antara muslim dengan muslim, berlaku antara saudara-saudara kita yang seagama. Kalau beda agama tentunya nanti ada hukum tersendiri. Hak itu apa Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum? Kalau kita bicara hak itu napa kinten-kinten? Ada hak, ada kewajiban. Kita katakan hak itu adalah perkara-perkara yang diperintahkan atau dituntut untuk dilaksanakan, ditekankan dan tidak ditinggalkan, itu hak. Sesuatu yang kita dituntut untuk melaksanakannya, sesuatu yang kita dituntut untuk tidak meninggalkannya, itu adalah hak. Kalau kita nanti bicara hak, berarti sesuatu yang harus kita berikan, sesuatu yang harus kita lakukan terhadap saudara kita
muslim lainnya. Lah hukumnya apa berarti? Nah, tentunya hukumnya nanti macam-macam. Ada yang wajib, wajibnya pun ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah atau fardu sama, wajib fardu niku sami. Ada yang wajib ain, semua orang harus mengerjakannya, setiap orang harus melakukannya, itu wajib ain. Ada wajib kifayah, manakala sudah dilaksanakan sebagian orang, maka yang lain tidak wajib tapi tetap masih dianjurkan. Bahkan juga nanti ada yang hukumnya sunnah. Jadi kalau kita bicara hak itu bertingkat-tingkat. Ada hak yang wajib, ada hak yang sunnah. Lah tentunya hak antar sesama muslim itu banyak sekali. Hak antar sesama muslim itu banyak dan beraneka ragam. Akan tetapi nanti kita akan membahas sedikit saja, yaitu dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain, berarti tadi kita bicara hak sesuatu yang harus kita lakukan, yang dituntut untuk dikerjakan dan tidak ditinggalkan. Sittun, ada 6. Lah tadi saya sampaikan katanya ndak terbatas, kok niki ada 6. Berarti pinten niku Pak sing leres pundi? Kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi hanya 6. Beliau menyebutkan di antaranya itu 6. Sekarang kalau Bapak Ibu menjelaskan angka itu kan kita kadang-kadang tertarik langsung, oh iya ya ada 6. Kita nanti apa saja. Maka ini di antara cara dakwah beliau untuk menarik perhatian itu menyebutkan angka-angka tertentu. Yang mana angka pada hadis ini tidak membatasi. Karena di hadis yang lain disebutkan ada 7, ada lebih dari itu. Berbeda dengan rukun Islam ada 5. Kalau itu pripun Pak? Ada lebih atau banyak? Itu hanya ada 5. Tidak lebih. Rukun Islam ada 5, jelas. Bunyal Islamu ala khamsin. Tapi kalau bicara ini, karena dalam hadis yang lain kadang disebutkan 7, disebutkan 8, maka ini bukan membatasi, tapi contoh di antara hak-hak yang terpenting yang seringkali dilalaikan oleh sebagian manusia. Yang pertama apa? Kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu, ucapkanlah salam. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, idza stansahaka fansahhu. Apabila engkau dimintai nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Itu tulisannya berarti kurang titik itu Pak nggih, itu sin, harusnya pakai shin. Sin yang ada titiknya. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin lalu memuji nama Allah, mengucap alhamdulillah, maka doakanlah dengan mengucap yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka besuklah, jenguklah. Wa idza mata fatba'hu
dalam redaksi yang lain, fa idza mata fa'atbi'hu. Kalau dia meninggal, maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Itu nanti yang akan menjadi poin pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita awali dari hak yang pertama, yaitu mengucap salam. Tadi disebutkan di dalam hadis, idza laqitahu, jikalau kamu bertemu. Napa Pak artinya bertemu itu? Tadi kita datang ke sini, ketemu mboten? Ketemu. Salam mboten? Masya Allah, semua salam. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu ada yang mungkin ada hajat ke kamar mandi, masuk lagi, itu ketemu mboten? Masih mengucap salam lagi apa tidak? Atau misalnya mau pulang, ada yang tertinggal, masuk lagi, datang lagi ke situ, ketemu lagi, salam lagi apa tidak? Lah kita katakan dalam hadis tadi disebutkan Rasulullah, idza laqitahu, kalau kamu bertemu. Maka umum yang penting setiap kali bertemu. Baik sudah lama tidak ketemu lalu ketemu, maka berarti disyariatkan mengucap salam. Maupun sekedar terpisah sebentar saja, terhalang sedikit saja, lalu ketemu lagi, maka juga disyariatkan untuk mengucap salam. Nanti saya sebutkan di bawahnya, nanti ada hadis yang disebutkan nanti setelahnya, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaih. Jikalau seseorang dari kalian bertemu dengan saudaranya sesama muslim, hendaklah mengucapkan salam. Jika kemudian keduanya terhalang oleh pohon atau tembok atau batu, kemudian bertemu lagi, maka ucapkanlah salam lagi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Pripun niku Pak artinya berarti? Hanya terpisah sebentar, terhalang oleh tembok. Berarti misalnya ini Bapak Ibu di sini ketemu, satu lewat pintu mereka pun tinggi kanan, satu lewat pintu kiri, sampai di gerbang ketemu lagi, salam boten? Kalau sesuai hadis salam lagi. Kan cuma terpisah sama tembok tadi. Itu kalau sesuai hadis salam lagi. Apalagi zaman sekarang penghalangnya banyak, mobil misalnya, kita ketemu mau nyebrang, di sana di sebelah kanannya mobil, di sebelah kirinya mobil, nanti ketemu lagi, disyariatkan salam lagi. Nah, maka itu haknya apabila kamu bertemu dengannya. Tadi waktunya sudah tahu, yang penting setiap kali bertemu, mau sudah lama tidak ketemu, lalu ketemu, ataupun terpisah sebentar, ketemu lagi, disyariatkan salam. Sekarang ketemu sama siapa Bapak Ibu? Kita katakan ketemu siapapun dia. Mau yang dikenal, yang tidak dikenal, kerabat, bukan kerabat. Kata Rasulullah, idza laqitahu. Nah, sekarang prakteknya pripun? Wong yang kenal saja seringkali tidak salam, apalagi yang tidak
kenal. Padahal kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Salam itu bagaimana cara mengucapkannya? Mengucapkannya minimalnya assalamu alaikum. Mau lebih baik lagi boleh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sempurna. Minimalnya assalamu alaikum. Mungkin bapak ibu bertanya, nopo tok mas kok abot timen setiap kali kok bertemu kok mengucap salam. Coba kita lihat dari sisi makna dan keutamaannya. Mengapa betul-betul Islam itu mengajarkan adab salam? Dari sisi makna, assalamu alaikum. Napa Pak artosipun Bapak Ibu? Semoga keselamatan Allah berikan kepadamu. Keselamatan apa? Keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kapan? Selama-lamanya. Terus. Mau di pagi hari, siang hari, malam hari, sore hari. Itu arti assalamu alaikum. Coba bayangin kalau kita ketemu saudara kita dibilang assalamu alaikum, kita didoakan dapat keselamatan. Harta kita selamat, badan kita selamat, nyawa kita selamat, rumah kita selamat, keluarga kita selamat. Di dunia, di akhirat, sepanjang waktu, itu kan luar biasa. Belum lagi ditambah assalamualaikum warahmatullah, dan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah semoga diberikan kepadamu. Sudah selamat, didoakan mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang itu diberikan berbagai macam kemudahan, diberikan berbagai macam fasilitas. Yang sedang sedih diberikan rahmat oleh Allah untuk bisa menghilangkan kesedihannya. Yang kesulitan ekonomi, Allah berikan kasih sayangnya untuk mendapatkan kelapangan. Yang sedang sakit, Allah berikan kasih sayangnya untuk diangkat penyakitnya. Itu artinya luar biasa. Belum lagi kalau lebih panjang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak wabarakatuh? Berkah. Berkah kali berkat sami mboten. Nek berkat niku napa? Nah. Dan keberkahan, berkah itu segala-galanya lebih penting lagi daripada sekedar nikmat. Orang seringkali mendapatkan nikmat namun tidak berkah. Ada. Tapi berkah itu betul-betul bertambah dan bermanfaat. Awet itu berkah. Banyak orang mungkin mendapatkan nikmat tiba-tiba harta melimpah, namun langsung ludes, bahkan tidak jelas digunakan untuk apa. Tidak berkah namanya. Maka di sini masya Allah Bapak Ibu rahimanallahu wa iyyakum, artinya saja sungguh luar biasa. Coba bayangin setiap kali kita ketemu mendoakan dengan doa yang begitu agung, nyaman hati itu Pak, tenang. Tapi sayangnya salam ini sudah kadang-kadang jarang diamalkan. Seringkali kita mengucap salam hanya kepada bos kita, tuan kita, atau yang atasan kita, atau hanya dalam momen-momen khusus.
Lebih parah lagi kita masuk rumah jenengan salam boten Pak Bu. Mau ketemu orang lain salam mendoakan kebaikan, ini ketemu istri, ketemu suami kadang-kadang malah ndak salam. Kita doakan orang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya sungguh luar biasa. Ketemu anak biasa saja ndak salam, ketemu istri kita, suami kita, keluarga kita, masuk rumah kita ndak mengucap salam, itu kan yo aneh bin ajaib tuh Pak aneh. Makin luar biasa. Makanya Islam mengajarkan betul-betul suruh menyebarkan salam. Kemudian mengucap salam itu Bapak Ibu juga ada konsekuensinya. Kalau kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman kita, saudara kita semuslim seagama, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya kita jangan menyakiti dia, baik dengan hati, ucapan maupun perbuatan. Lawang kita mendoakan keselamatan, keberkahan dan kasih sayang, assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu. Di belakang kita bilang ini fulan itu masya Allah sukanya ikut ini itu bertolak belakang. Maka konsekuensinya kalau kita mengucap salam assalamualaikum, ya jangan sampai kita berucap dengan ucapan-ucapan yang menyakiti hati dia, atau berbuat perbuatan yang menzalimi dia, atau bahkan sekedar berkeyakinan perasaan yang menyakiti dia. Keyakinan perasaan yang menyakiti ini kenapa Pak? Contohnya, kalau lisan kan jelas mencaci maki, mengumpat, menggibah, memfitnah, itu kan menyakiti. Kalau perbuatan ya mukul atau mungkin nikung dari belakang, dia punya wacana untuk buka bisnis tertentu, langsung dia salib, dia tandingi lebih besar lagi misalnya, di sampingnya persis misalnya, itu kan perbuatan. Lah kalau menyakiti dengan hati, dengan perasaan, apa Bapak Ibu? Suudzon. Suudzon itu kan tidak sampai terucapkan di situ. Itu saja tidak boleh. Lah kalau kita mampu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ucapkan dengan ikhlas, bukti keikhlasan, kita mengucap kepada semuanya dan setiap kali bertemu, lalu kita amalkan konsekuensinya. Setelah kita mengucap salam tidak menyakitinya, keutamaannya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan, kalau kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai, menyayangi, rukun, tentrem, aman, harmonis. Apa itu? Kata Rasulullah, absyus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Mungkin Bapak nyeletuk, aku bendino salam kok yo ora rukun toh Pak itu. Itu kemarin juga salam ke saya tapi ternyata perbuatannya ya malah nyakiti. Tadi kita katakan salam ini bisa menimbulkan ketenangan, ketentraman, saling menyayangi. Itu kalau tadi diucapkan dengan tulus dan mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensinya tidak menyakiti. Itu baru satu adab yang pertama, hak yang pertama, mengucap salam.
Lainnya banyak nanti bagaimana cara mengucap salam. Namun kita tidak akan panjang lebar karena waktunya hanya 1 jam. Nanti kalau pengen ngaji rutin nggih, monggo. Kapan Pak nggih? Ini sebulan sekali, kalau dirinci-rinci nanti nggak rampung-rampung 1 hadis. Nggih, saya sebulan kali ke sini, tapi sebenarnya sepekan bisa 2-3 kali ke sini. Ke tempatnya Mas Andi situ. Terakhir tentang salam, berarti hukum mengucap salam niku napa Bapak Ibu? Tadi kan kita bilang hak, bener hak. Lah hak itu yang mana? Tadi saya sampaikan hak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Lah kalau mengucap salam, nggih kita katakan dirinci. Kalau mengucap salam, mengawali salam itu sunnah. Kalau menjawab wajib. Wajib apa? Misalnya ada 1 orang masuk, assalamualaikum, semua jawab atau cukup 1 mewakili? Kayak tadi saya bilang di awal pertemuan, assalamualaikum, yang jawab sedanten apa namung perwakilan? Ya, kita katakan mengawali itu sunnah. Kita ngucap assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sunnah. Menjawabnya fardu kifayah atau wajib kifayah. Artinya kalau sudah dilaksanakan sebagian orang, maka gugur kewajibannya. Artinya kalau seandainya saya salam assalamualaikum, 1 menjawab, maka tidak berdosa semuanya. Tapi kalau tidak ada 1 pun yang menjawab, semuanya berdosa. Itulah arti fardu kifayah. Tapi nggih ampun ngantos mungkin enek kajian assalamualaikum, yang jawab cuma saya, perwakilan 1 menjawab misalnya. Mesakne Pak. Secara hukum iya, tapi kan adabnya tetap dianjurkan, disunnahkan. Meskipun sudah ada yang menjawab, yang lain ikut menjawab, itu bagus dan sunnah. Menjawabnya pun kalau bisa dengan cara yang lebih baik. Kalau ada orang mengucap salam assalamualaikum, jawablah minimalnya sama atau yang semisal. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullah, tambah lagi wabarakatuh. Itu dalam menjawab sebisa mungkin lebih baik. Lah kalau yang jawabnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya pun pripun Pak? Ya sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ditambah wa magfiratuhu, monggo, itu sebagian ada yang mengatakan boleh sunnah, sebagian mengatakan tidak perlu. Itu perbedaan pendapat, tidak perlu diperselisihkan. Tapi intinya kalau kita mencukupkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka itu sudah bagus. Ada pada baik sekali kapan salam. Nanti kalau ada yang jalan naik motor, yang jalan siapa yang mengucap salam, ketika ada orang besar, orang kecil, siapa mengucap salam, itu macam-macam tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun intinya mengucap salam, menebarkan salam itu adalah sunnah. Karena tadi Bapak Ibu sudah tahu makna yang begitu agung, manfaatnya pun bisa memasukkan surga dan menimbulkan ketentraman antar sesama. Ya sebisa mungkinlah Pak, jangan diganti dengan salam-salam yang lain. Apalagi anak-anak muda gaul sekarang, hai guys, gitu Pak. Guys ini kan ngomong Pak.
Atau mungkin kadang-kadang juga disingkat ketika SMS. Assalam niku nyingkatin apa berarti Pak? ASS ngoten. Nggih. Maka ucapkan dengan baik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ini adalah hak sesama muslim. Kalau bukan muslim, maka sebenarnya tidak perlu kita doakan sampai sepanjang ini. Kalau mereka yang mengawali, cukup kita balas wa alaika. Seperti itu. Demikian untuk adab yang pertama atau hak yang pertama. Hak yang kedua, sebagaimana yang di hadis Nabi tadi, idza da'aka fa'ajibhu. Jikalau dia mengundang kamu, kamu diundang, penuhilah undangannya. Undangan di sini undangan nopo Bapak Ibu? Undangan walimah, walimatul ursh. Walimah niku nopo mawon? Nopo walimah, kadang-kadang ada yang menyebut walimah akikah. Kita katakan undangannya umum, segala macam bentuk undangan. Ya, segala macam bentuk undangan. Yang penting kita diundang. Maka hak dia, seorang muslim yang mengundang kita, kita penuhi undangannya. Ya, di kampung kinten-kinten undangannya pun apa Pak? Undangan walimah napa melih? Selain walimah napa? Wonten sunatan napa melih? Mpun niku to. Nek zaman riyen kampung itu kalau ada yang pulang dari merantau paginya sampai rumah itu biasanya, kalau di kampung saya seperti itu dulu, sekarang sudah mulai punah. Kalau pulang dari merantau, dari Jakarta, dari Bandung, dari Bogor sampai rumah, nanti panggil saudara-saudara atau tetangga-tetangga itu diundang, sekedar makan snack, ngeteh. Nggih mboten Pak? Niki mboten enten mboten? Sami. Mboten nggih? Kalau di kampung saya dulu seperti itu, ketika saya masih kecil, masih SD itu masih ramai. Jadi kalau pulang merantau sampai di rumah, itu mereka, Mbah di suwun apa bahasa lali bahasa Jawa nih. Diundang, disuruh datang ke rumah kan itu. Nanti anaknya suruh manggil. Di situ dibuatin minum. Itu Masya Allah, saya lihat tuh terasa adem. Orang merantau pulang-pulang berbagi. Ini tetangganya pun juga seneng, tahu kabarnya baik. Tapi sekarang sudah hilang itu. Pulang ya pulang, besok hilang lagi nggak ketahuan kan itu. Kalau dulu setelah pulang merantau ngundang, lah itu termasuk undangan juga. Kalau ada seperti itu. Lah, lalu setelah tahu bahwa undangan itu macam-macam, apapun bentuknya, apa hukum menghadirinya? Secara umum, hukum menghadiri undangan itu adalah sunnah muakkadah. Ada beberapa perbedaan. Secara umum sunnah. Adapun walimah, undangan walimah nikah itu hukumnya wajib kalau diundang. Syaratnya kita wajib, satu, orang yang mengundang adalah orang muslim. Kemudian orang yang mengundang tidak terang-terangan dalam berbuat maksiat. Tidak terdapat maksiat yang tidak mampu dihilangkan, namanya ditulis secara khusus. Itu di antara tambahan-tambahannya seperti dikatakan Syekh Utsaimin. Jadi kalau sekedar misalnya jamaah kajian ini saya undang di walimah pernikahan putri saya hari Ahad besok misalnya.
Wajib mboten? Itu tidak wajib karena tidak disebut secara person per individu. Tapi kalau disebut fulana, mbah fulan, bapak fulan, ada undangannya atau di telepon atau di SMS, maka itu hukumnya wajib. Yang penting di antara hak sesama muslim itu memenuhi undangan. Bapak juga bisa merasakanlah bagaimana kalau ngundang tidak datang itu rasanya pripun, Pak. Kita kan tidak nyaman, kita kan juga sedih di situ. Maka hak seorang muslim kalau dia mengundang kita ya kita datang. Tentunya kalau kita tidak punya udzur, kalau punya udzur ya berbeda lagi. Atau tidak ada kemaksiatan di situ. Tapi fenomena sekarang itu ya serba repot. Undangan walimah seringkali hari-hari ini atau sekarang ini identik dengan nyumbang. Ih mboten Pak. Kalau ini diundang mau datang kok ya ora duwe duit kan ngoten. Banyak yang walimah mau datang enggak nyumbang kok ya pripun Pak. Pilih pundi niku. Mau datang enggak punya uang padahal diundang. Mau datang orang tok berani mboten Pak. Datang orang tok mendoakan wantun mboten. Kalau walimahnya jelas-jelas tidak menerima sumbangan santai sudah jelas kan ngoten. Tapi kan rata-rata walimah itu ya ada sumbangannya digunakan untuk ajang bisnis lah. Ini yang menjadi fenomena sekarang dan PR buat kita ini yang menjadi sulit. Padahal walimah itu yang mengundang untuk ikut bersenang-senang, ikut berbahagia. Namun silahkan nanti itu disikapi masing-masing. Yang penting pada intinya memenuhi undangan itu hukum asalnya sunnah muakkadah, bahkan wajib terkhusus kalau undangan-undangan pernikahan. Syaratnya kita diundang khusus, tidak dipukul rata, digebiah uyah, katakanlah jamaah kajian Ahad pagi kami undang, itu maka tidak wajib. Wong umum. Tapi kalau langsung namanya satu diundang itu wajib. Ditambah syarat lain tidak ada kemaksiatan yang mengundang seorang muslim. Kalau bukan muslim ya tidak wajib. Hukumnya apa? Dilihat nanti baik buruknya. Kalau ada baiknya silahkan. Kalau tidak ada maka tidak perlu. Itu adalah hak yang kedua. Lanjut yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam hadis yang sudah kita sebutkan di awal bersabda, wa idastansohaka fansohhu. Kalau dia minta nasihat maka berilah nasihat. Maka hak yang ketiga memberi nasihat, memberi pengarahan. Nasihat niku nopo to Pak? Memberi nasihat itu artinya menginginkan kebaikan pada orang lain. Itu nasihat. Kita ingin orang lain dapat kebaikan. Kita ingin orang lain lebih baik. Itu namanya memberi nasihat. Jadi kalau bapak menasihati kok malah tambah elek, katakanlah, itu bukan memberi nasihat namanya. Memberi nasihat itu menginginkan kebaikan. Memberi nasihat itu berhasil kalau dia yang menjadi lebih baik. Lah memberi nasihat secara umum itu hal yang sangat penting menurut agama kita. Bahkan menjadi wajib manakala dia minta nasihat.
Kalau ada teman kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita datang minta nasihat, maka wajib hukumnya kita memberikan nasihat. Lah nasihat di sini masuknya nasihat dalam hal apa? Umum, dalam hal ukhrawi maupun dalam perkara-perkara duniawi, sama-sama kita harus memberikannya nasihat. Contoh ukhrawi nopo Bapak Ibu? Ya misalnya datang orang ke rumah kita, mbok saya diajarin sholat, itu kan nasihat. Wajib kita mengajari dia sholat. Saya ini bingung kalau seperti ini, apa yang saya lakukan ini hukumnya apa? Ya silahkan diberitahu, wajib memberitahu. Saya kok sholatnya tidak bisa istiqomah, ya bolong-bolong, gimana caranya? Silahkan diberikan tip dan cara untuk bisa sholat istiqomah. Saya kok kalau berjamaah masjid sering terlambat, gimana caranya? Nah itu contoh-contoh nasihat di dalam perkara-perkara akhirat. Kalau dia datang ke kita minta nasihat, wajib kita nasihati. Lah kalau mintanya nasihat dalam urusan-urusan dunia, misalnya datang tetangga ke rumah kita, saya ini bingung mau buka usaha apa ini, punya uang sekian puluh juta misalnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa langkah-langkahnya? Kita katakan menurut pengalaman saya seperti ini, seperti itu. Monggo, wajib juga itu. Jadi memberi nasihat jangan dipahami hanya seputar agama, tapi dalam urusan dunia pun kita wajib, manakala dia minta. Ini hak, hukumnya wajib. Saat dia meminta, mau urusan pekerjaan, mau urusan sekolah di mana, bahkan mau urusan nikah. Saya mau nikah enaknya dengan siapa? Si fulan apa fulan misalnya. Tidak apa-apa, berikan pertimbangan kalau memang dia paham dan tahu. Apapun yang penting urusan dunia, kalau dia datang ke kita minta nasihat, kita wajib memberi nasihat. Itu kan Masya Allah Pak, tenang rasanya kalau kita punya ikatan antara kaum muslimin seperti ini. Lah kalau enggak minta nasihat hukumnya nopo Pak? Kalau minta datang ke kita, Mas, mbok saya diberi tip, mbok saya diberitahu ini sekolah yang bagus mana, anak saya pengen nikah, enaknya dengan yang mana, monggo diberi nasihat wajib. Lah kalau enggak minta nasihat, napa hukumnya pun? Hukumnya lihat kondisi. Kalau kita tidak memberi nasihat saat itu dan berbahaya, atau kita malah bisa berdosa, maka juga wajib kita memberi nasihat meskipun dia tidak meminta. Misalnya teman dekat kita melakukan perkara yang haram, misalnya mencuri, kita tahu, ya kita nasihatin jangan mencuri. Kalau kita biarkan kita berdosa kan gitu. Tapi kalau sesuatu yang tidak sampai berdosa, maka itu hukumnya ya tetap sunnah, tidak sampai pada wajib. Intinya hak yang ketiga Bapak Ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum, wa idastansahaka fansahhu. Ini luar biasa. Terus dalam memberi nasihat pun ya sebisa mungkin dengan ikhlas, cara yang benar, dengan kata-kata yang bijak, tidak berburuk sangka, jangan memaksa harus diterima.
Kan kadang-kadang orang-orang yang memberi nasihat itu kan seenaknya sendiri kan itu. Sekarang misalnya ada satu orang yang berbuat salah sampai Bapak Fulan, kenapa kamu seperti itu? Sekarang juga saya omongin, kira-kira dia terima mboten Pak? Terima mboten? Satu orang berbuat salah, saya sebutkan namanya, saya sebutkan berdiri Bapak, ini Bapak Fulan melakukan ini itu. Enggak boleh, itu perbuatan yang haram. Kira-kira dia nerima apa marah-marah Pak? Siapa yang mau nasihatin di depan umum seperti itu? Maka dengan cara yang bijak, sholat berjamaah itu Bapak Ibu mengajarkan kita untuk menasehati. Coba lihat, sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Imam kalau salah, gimana cara menegurnya Pak? Subhanallah. Siapa yang ngomong subhanallah? Harusnya yang paling belakangnya imam. Jadi enggak satu imam salah semuanya subhanallah. Kira-kira pripun Pak? Satu masjid semua ada 1000 jamaah, 500 jamaah semua ngomong subhanallah. Imamnya kaget mboten kira-kira. Maka sebenarnya cukup yang di belakang imam. Makanya di belakang imam itu adalah dipilih orang-orang yang memang punya ilmu, paham sholat. Kalau terjadi sesuatu dia siap untuk menggantikan atau menegur kalau imam salah. Enggak semuanya menegur, itu contoh. Memberi nasihat itu ada adabnya, apalagi kepada pemimpin di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat, lebih ringkas ya karena waktunya Pak 1 jam tidak cukup dikupas detail. Padahal ada adab-adabnya memberi nasihat, caranya bagaimana, waktunya bagaimana, itu nanti banyak. Yang keempat adalah mendoakan orang yang bersin. Bersin niku napa Bapak Ibu? Wahing. Wahing niku napa Pak? Gebres. Kalau Bapak buka di internet Wikipedia itu, bersin itu diartikan mengeluarkan udara dari mulut dan hidung. Kemudian diterangkan angin udara yang keluar itu cepat. Kalau dihitung kurang lebih 20 km per jam katanya. Di Wikipedia itu. Bersin itu mengeluarkan angin dari hidung maupun mulut semi otonom katanya. Apa semi otonom itu? Artinya dia gimana ya? Refleks. Biasanya orang bersin itu kapan, Pak? Hah? Pilek. Bisa diantaranya karena pas sakit pilek. Saya kemarin Rabu itu bersin berkali-kali itu. Ini masih ada bekas-bekas suara yang belum hilang. Biasanya ada benda-benda yang masuk ke hidung kita, atau ada apa namanya, bau, atau kadang dingin yang sangat pun kadang-kadang orang itu juga bersin. Kalau disebutkan di Wikipedia malah kadang-kadang ada sebagian orang, sebagian kecil orang kena cahaya yang silau juga bersin katanya. Tapi kayaknya jarang Pak nggih. Itu bersin. Kemudian bersin itu kalau Bapak bersin coba dibayangin, itu mata kita melek napa merem, Pak? Hah? Melek. Mengke pas bersin karo ngoco. Napa direkam bersine piye ngoten.
Katanya saat bersin itu biasanya mata kita terpejam sebentar. Kata para medis itu untuk menghalangi zat-zat bahaya yang keluar dari mulut kita, karena mulut atau hidung kita. Karena tatkala bersin itu memang keluarnya ya virus-virus. Makanya kalau dulu pandemi itu kita suruh pakai masker, kalau kita batuk pilek pun kita bersin pun suruh menutup pakai masker dan lain sebagainya. Karena memang yang keluar itu adalah zat-zat yang berbahaya, virus-virus tertentu. Itulah bersin. Sesuatu yang nikmat tuh Pak rasanya tuh Pak itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul utasa. Allah menyukai bersin. Di bersin itu nikmat. Allah saja menyukai. Itu Allah menyukai. Kenapa? Di antara para ulama yang menjelaskan kenapa kok Allah ini di sini dilanjutkan. Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tatha'uba. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap angop. Kenapa itu Pak sebabnya? Kata para ulama di antara sebabnya kenapa kok bersin dicintai, menguap itu dibenci. Orang yang bersin itu rata-rata dia bukan karena sakit Pak, itu memang dia sedang fresh-freshnya. Badan dia aktif, sehat. Badan dia betul-betul dalam konsentrasi penuh. Berbeda kalau angop itu rata-rata karena ngantuk kan itu, karena malas kan itu. Karena malas, kekurangan angin, oksigen, maka angop itu kan coba lihat, bersin itu mengeluarkan, kalau angop mengeluarkan apa nyedot Pak? Bersin itu kan mengeluarkan toh, nggih. Kalau angop itu nyedot napa ngeluarke? Nyedot no Pak. Coba mungkin angkot kok ditutup lah kayak kesedot ngoten to, Pak. Nggih mboten, mungkin coba dipersani. Kalau pas angkot dirasakne kira-kira kesedot ora? Kesedot to, Pak. Biasanya kesedot itu. Karena memang badan kita kurang oksigen di situ, makanya kita angop. Lah, di situ para ulama menjelaskan, masya Allah, para ulama itu luar biasa. Jadi bersin dicintai karena biasanya kondisi badan konsentrasi penuh. Tapi kalau angop itu orang-orang yang memang ngantuk, males kan gitu. Makanya dikatakan angop itu dari syaitan. Maka kalau ngaji kok ngontak-ngantuk, hati-hati, itu berarti sedang diganggu syaitanan itu. Gitu Pak. Makanya kita kalau ngaji itu baru dikit, baru muqaddimah innal hamdalillah, apalagi khutbah Jumat itu baru innal hamdalillah nahmadu sudah tekluk angop nah gitu. Coba baca koran, kan jarang yang ngantuk itu. Coba baca WA, gitu Pak. Main game, ada nggak yang ngantuk kalau baru setengah jam, 1 jam, 2 jam, jarang yang ngantuk. Coba suruh baca Quran, baru dapat 1/4 aja sudah. Nah, maka orang yang bersin, wah kok jamnya habis, tinggal 3 menit. Tadi sungguh luar biasa. Satu sisi nikmat pun kita diajarkan adab-adabnya. Maka kalau bersin tadi anjurkan alhamdulillah, bersyukur. Karena kita dibantu oleh Allah mengeluarkan virus-virus yang berbahaya dari tubuh kita. Maka alhamdulillah. Ya Bapak ya jangan nyeletuk. Berarti kalau bersyukur itu kan ditambah. Nanti kalau kita bersin bersyukur ditambah nggak bersin, jangan itu. Nama tambahan nikmat itu tidak harus dalam bentuk yang sama. Diberikan kesehatan itu tambahannya itu. Maka kita dianjurkan alhamdulillah. Yang mendengarkan yarhamu
Yang bersin mendoakanlah lagi. Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Itu adabnya, sungguh luar biasa. Saling mendoakan, coba bayangin, hanya dengan bersin berapa amal kebaikan pahala yang bisa kita dapatkan. Dan nek bersin bolak-balik, Pak, kan ada toh Pak orang bersin itu sekali bersin langsung 5 kali 7 kali, nggih mboten? Mriki wonten sing bersin langsung 5 kali dirapel ngoten. Kan langsung berkali-kali ada orang-orang seperti itu. Ya tentunya cukup mendoakan sekali, selama jedanya tidak panjang. Itu untuk bersin. Pernah Pak di zaman Harun Ar-Rasyid itu, ulamanya, syekhnya itu bersin. Kalau zaman dulu kan belum ada ini Pak. Jadi ngaji itu ada bilalnya, gurunya ngomong apa ditirukan, lagi ditirukan sampai baris paling belakang. Itu caranya zaman dulu. Jadi ngomongnya nggak bisa ngomong terus, ngomong dulu berhenti, ditirukan, Bilal ditirukan terus dilantur. Apa jeneng ini Pak? Estafet ngoten. Jadi nggak ada mix seperti ini. Ngomong dilanturkan orang pertama, nanti berikutnya sampai belakang. Suatu saat syekhnya ini bersin, maka yang jamaah pun mendoakan yarhamukallah bertahap. Yarhamukallah sudah, belakangnya ini yarhamukan, ribuan itu muridnya, sampai terdengar istananya Harun Ar-Rasyid. Nanya, ini ada apa kok ribut-ribut? Syekhnya bersin katanya. Masya Allah. Maka itu ada contoh bagaimana adab hak seorang muslim. Bersin pun bisa menghasilkan pahala. Yang kelima, masih banyak sebenarnya namun cukup. Yang kelima, menjenguk orang sakit. Sama tadi, idza marido, yang sakit siapa Pak? Sembarang, yang penting muslim sakit kita menjenguknya. Mau kenal, tidak kenal, kita dianjurkan membesuk, menjenguk. Ada ulama di Saudi, pendakwah. Beliau tuh kalau pulang dari ngisi pengajian mampir rumah sakit, pasti 10 menit, 5 menit ke bangsal ini mendoakan gimana kabarnya, apa yang dikeluhkan, insya Allah lekas sembuh. Tidak bawa apa-apa, jangan dipandang seperti kebiasaan masyarakat kita, jenguk itu identik bawa jeruk, gitu Pak. Ya, padahal orang sakit itu kita besok bawa jeruk, bawa pir, bawa apel, itu yang makan siapa Pak? Yang sakit aja nggak mau makan, namanya sakit kan nggak seger makan. Jadi yang penting kita mengkabarkan itu sebenarnya, tapi ya gimana lagi, ini sudah kebiasaan masyarakat kita. Kalau nengok nggak bawa amplop di bawah bantal, gimana? Nggak masukin amplop bawah bantal atau bawa jeruk, itu kok kurangan ya. Nah, membesuk tadi semuanya. Apalagi kalau kita lebih dekat dengan kita, tetangga itu kan ada beberapa tingkat. Ada yang sudah kerabat, ya tetangga, ya muslim. Maka wajib kita jenguk itu. Kita besuk di situ. Ada nanti tetangga dia muslim, tapi bukan kerabat, kita besuk juga. Ada tetangga yang bukan muslim. Dalam Islam pun boleh kita membesuknya kalau ada kebaikannya. Sebagaimana Rasulullah pernah membesuk anak seorang Yahudi yang sakit. Itu beliau. Maka minimalnya punya hak tetangga. Itu luar biasa Islam itu, Masya Allah. Apalagi kalau sesama muslim. Apalagi di kampung. Di kampung itu, rumah saya mertua itu, sini bapak ibu mertua, bawahnya nanti adik, pak lek, bude, siapa lagi itu.
Hampir semuanya kerabat gitu Pak. Sudah tetangga, sudah muslim, kerabat lagi. Itu kalau di kampung, kalau di perumahan mungkin beda. Tapi di kampung rata-rata sana Pak D, sini bule, sini ponaan, sini sepupu, sini mbah, ini mbah dari bapak, mbah dari ibu. Masya Allah, satu kampung itu hampir. Lah itu haknya besar lagi itu. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak, adab-adabnya banyak, namun bisa dibaca sendiri. Yang keenam, mengiringi jenazah. Ini juga yang sekarang banyak dilalaikan. Padahal mendapatkan pahala 2 qirot. Orang yang takziah lalu menyolatkan dapat 1 qirot. Orang takziah sampai ke pemakaman itu mendapatkan 2 qirot. 2 qirot itu adalah 2 pahala sebesar Gunung Uhud paling kecilnya. Pahala itu nggak akan habis Pak. Itu lebih berharga daripada emas segunung Uhud sekalipun. Kalau emas sebesar apapun pasti habis. Nggih mboten. Lihat Freeport itu berapa gunung emasnya Pak. Kalau dari yang digali itu berapa gunung yang habis. Itu kan habis Pak, itu emas. Tapi nanti pahala yang nggak pernah habis. Kalau kita mau sampai mengiringi jenazah. Jenazah siapa? Muslim. Mau saudara, mau kerabat, bukan kerabat, itu kita dianjurkan mengiringi jenazah. Ini sudah mulai sekarang ini orang takziah sampai situ makan permen, ngudut, nongkrong, ngobrol gitu Pak. Yang nyolatin paling berapa persen tok, 10-20. Yang mengiringi ke pemakaman berkurang lagi. Kadang yang ngiringi pun sebagian melipir. Pertama jalan melipir belok sana, belok sini, habis sudah berkurang itu. Maka lebih dikit lagi. Apalagi sekarang pakai mobil, pakai ambulan, hampir nggak ada sudah. Padahal ini pahalanya sungguh luar biasa. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf terlambat 5 menit, molor 5 menit dari jadwal yang kita sepakati. Kemudian insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya, masih membaca hadis-hadis dari Kitabul Jami'. Satu pertemuan kita akan baca 1 hadis. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa mengamalkan hak-hak antar sesama muslim, sehingga nantinya terwujud sebuah ukhuwah Islamiyah yang luar biasa dan kita mendapatkan pahala. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.